بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang kita kaji yang lalu ya. Yas'alunaka anis-saati ayyana mursaha, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Jadi Nabi yang menjadi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad itu juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ini berarti berkaitan dengan kiamat, Nabi Muhammad sama seperti kita sama-sama tidak tahu. Sakulat fis samawati wal ardh, kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Jadi mendengar kiamat itu terasa berat, makhluk yang di langit dan di bumi. Kalau yang memahami, yang mengakui, la ta'tikum illa baghtah, kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, ujuk-ujuk. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu ini benar-benar mengetahuinya. Qul innama ilma indallah, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Walakin aksaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi seakan-akan Nabi itu tahu segala-galanya, tahu yang gaib, termasuk tahu akan terjadinya kiamat itu kapan. Jadi 2 kali itu disuruh menjawab mengenai pengetahuan tentang kiamat itu di tangan Allah, tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat muqarrabin, malaikat yang sangat dekat dengan Allah juga tidak tahu kapan kiamat. Saya sebutkan ini karena setelah ini dibahas tentang perkara yang gaib yang ada di bumi ini, termasuk ya yang akan kita kaji ini ya, karena ada kaitannya. Jadi yang akan kita kaji ini, qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra, katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudorotan. Jadi Nabi itu disuruh ya untuk mengakui bahwa Nabi itu dalam hal bisa memberi manfaat untuk diri sendiri atau menolak mudarat itu juga sama dengan kita ya. Ini berarti sisi kemanusiaan sama seperti kita Nabi ini. Jadi dijelaskan semacam ini adalah untuk menyelamatkan akidah. Jangan sampai
dalam hal fisik itu dibedakan dengan yang lain. Jadi ada kesamaan. Bahkan Nabi itu suruh mengatakan, lau kuntu alamul ghaiba, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib. Yang gaib itu seperti saya kalau kerja ini maka cocok, kalau bekerja yang lain tidak cocok. Itu Nabi sendiri tidak tahu itu. Maka kalau ada ramalan kamu tidak cocok jadi petani ini, kamu harus beralih menjadi pedagang. Lah semacam ramalan semacam itu jelas bohong ya. Nabi saja tidak tahu yang gaib. Jadi seandainya saya tahu pada yang gaib, lastaksartu minal khair, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa ma masanyasu, dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Saya tidak akan ditimpa keburukan. Jadi kalau saya tahu akibatnya, maka saya tidak pernah mendapatkan kegagalan ya, semacam itu. Ternyata Nabi sendiri perang juga pernah kalah. Itu sebetulnya bukan karena Allah tidak membantu, tetapi untuk pelajaran bahwa Nabi sendiri mengenai ke depan itu tidak tahu. Jadi nasib ke depan ini tidak tahu Nabi. Pokoknya disuruh berusaha ya berusaha, hasil akhir itu tidak tahu. Inilah keyakinan kita. Jadi kita tidak bisa menentukan masa depan, kita hanya diperintahkan untuk berusaha untuk kesuksesan masa depan. Nabi sendiri tidak tahu ya, ke depan itu bagaimana. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang membedakan Nabi dengan kita manusia biasa, Nabi itu membawa wahyu. Terus kemudian diwajibkan untuk memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Jadi mengenai berita tentang surga Nabi tahu, tentang neraka Nabi tahu ya. Terus kemudian dikabarkan kepada manusia. Lah kabar gembiranya itu bagi orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, berarti itu akan diancam dengan siksa. Nah ini akan kita kaji lebih dalam mengenai ayat ini. Sababun nuzul, bukan nusul ya. Nuzul. Supaya tidak salah ya, jadi sababun nuzul itu berarti sebab turunnya ayat ini. Ruya diriwatkan, kok ada yang hilang juga, anna ahla Mekah, bahwa penduduk Mekah qalu itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ala yukhbiruka rabbuka birrukhsi wal ghulai. Mengapa Tuhanmu tidak memberitahu kamu tentang barang yang murah dan yang mahal? Hatta nashtari, untuk kami beli, fanarbahu, lalu kami beruntung. Jadi Nabi itu
ditanya kenapa Allah tidak menunjukkan kamu di mana harus kulaan barang yang murah, ya. Terus kemudian mendapat yang akhirnya untuk dibeli, setelah dibeli dijual di tempat yang kira-kira menguntungkan besar. Di sana mungkin barangnya langka, terus kemudian mendapatkan untung besar. Itu yang pertama mengenai barang murah atau mahal. Termasuk wabil ardi, termasuk mengapa Tuhanmu tidak memberitahu tentang tanah allati tajdabu, yaitu tanah yang tidak subur, linartakhila ilal ardil khosbah, sehingga kami bisa pergi ke tanah yang subur untuk ditanami. Jadi tanah yang kira-kira subur itu ditanami apa-apa kan bisa. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, lalu Allah ta'ala menurunkan ayat ini mengenai keuntungan berdagang itu rahasia Allah, tidak diberikan kepada Nabi. Termasuk hidup yang kira-kira sukses itu di mana juga Nabi tidak diberitahu itu. Kamu itu sebaiknya jangan hidup di sini, di sana loh, di kota. Belum tentu di kota juga beruntung. Karena itu rahasia yang memegang siapa? Yang memegang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai tempat yang sukses dan tidak. Karena ada yang mengadu nasib di kota sukses, mengadu nasib di kota juga gagal juga ada. Mengenai kesuksesan itu beda-beda. Jadi usaha boleh sama, tetapi hasil akhirnya beda, ya. Ya kadang-kadang itu sama-sama pegawai negeri, ya beda-beda. Ada yang punya mobil, ada yang tidak, kan? Ya. Munasabah kaitan dengan ayat sebelumnya, makanya saya cantumkan tadi, ya. Ba'da an akhbarallahu ta'ala anna waqtas sa'ah, yaitu al-qiyamah. Sesudah Allah Ta'ala memberitahu bahwa waktu kiamat itu la ya'lamuha illallah wahda, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Wahdah itu diartikan saja. Amara rasulahu, lalu Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ayyubayyina linnas, agar menjelaskan kepada manusia anna kullal umur biyadihi, bahwa semua urusan berada di tangannya, yaitu di tangan Allah wahdahu saja. Jadi makanya kalau tahu ini, maka orang yang beriman itu tidak menyandarkan kepada usaha. Ya boleh memang usaha itu kita jadikan kewajiban untuk mencapai kesuksesan, tetapi akhirnya bersandarnya hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Jadi yang dijadikan sandaran bukan usaha, yang dijadikan sandaran adalah Allah. Jadi dia pasrah kepada Allah. Usaha wajib, tetapi hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Jadi setelah menerangkan kiamat itu rahasia, termasuk hasil dari usaha itu adalah rahasia, semuanya itu Allah. Jadi ada yang menabung lama,
dengan tujuan bisa membeli motor. Ternyata sudah terkumpul, anaknya sakit harus operasi rasido tuku motor misalnya. Lah itu kan tidak ada yang tahu. Maka selalu bertawakal kepada Allah. Termasuk wana ilmal ghaibi kullihi indahu, dan sesungguhnya pengetahuan tentang yang gaib semuanya berada di sisinya. Jadi masa depan itu milik Allah. Jadi kewajiban kita adalah masa sekarang untuk berusaha. Tidak ada yang tahu, termasuk Nabi sendiri tidak tahu. Dalam hal itu Nabi seperti kita, sama-sama tidak tahu. Seandainya tahu Nabi tidak hijrah ke Taif, termasuk di tempat lain yang akhirnya juga kembali karena di sana tidak diterima dengan baik. Ternyata yang menerima adalah di Madinah. Kalau tahu sejak awal bahwa Madinah yang cocok, tidak pilih ke mana-mana, misalnya gitu ya. Wa annahu la yadda'i ilmal ghaibi, sesungguhnya Nabi tidak pernah mengklaim mengetahui tentang yang gaib. Yadda'i mengaku, jadi tidak tahu, ya mengklaim juga tidak tahu karena memang sudah diberitahu Allah. Masa depan itu hanya Allah yang tahu. In huwa illa nadhiru wa basyir, dan tidak lain hanyalah, jadi dia Nabi itu ya, tidak lain hanyalah memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Jadi bagi orang yang beriman tadi ya. Jadi tugasnya Nabi itu hanya memberi peringatan karena ada wahyu. Makanya kita juga tidak usah ikut percaya pada ramalan, termasuk ramalan itu hitungan wong Jawa. Iki cocok iki. Jadi dulur barep entuk dulur buri. Biasane piye? Iki biasane iki sukses iki, rezekine lancar kan ngono to. Itu tidak usah dipercaya ya. Itu hanya titenane wong kuno, tetapi tidak boleh diyakini. Jadi dihitung-hitung iki temu sakmene terus iki gagal, mesti ana sing mati iki. Mesti ana sing mati dhisik. Ya bener, mosok mati bareng. Ya kan belum tentu, kecuali kecelakaan. Jadi begitu itu tidak usah dipercaya, karena yang gaib atau masa depan itu hanya milik Allah. Percaya itu berarti mengimani itu berarti mengingkari ayat yang kita kaji ini. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa yaquluna, orang-orang kafir itu berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin, kapankah datangnya ancaman itu? Katanya orang yang mengingkari akan disiksa. Kul, katakanlah, la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan pada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Likulli ummatin ajal, tiap-tiap umat mempunyai ajal, dan ajal itu yang tahu hanyalah Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak boleh ditunda, termasuk tidak bisa diajukan. Kayak sing tukang tanduk wong mati ki biasane sering ngelingno. Hafal ayat kuwi pokoknya. Nah, kalau bisa menggunakan ini likulli ummatin ajal misalnya, dicari akhirnya saja. Terus digabung tadi. Idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sekarang penafsiran dari ayat tadi ya. Amarallahu ta'ala rasulahu, Allah ta'ala memerintahkan rasulnya ayyufawwidul umur ilaihi, agar menyerahkan semua urusan kepadanya. Jadi menyerahkan urusan kepadanya. Wa yukhbiru an nafsihi, dan menceritakan tentang dirinya, annahu la ya'lamul ghaibal mustaqbal, bahwa dia tidak mengetahui perkara yang gaib di masa mendatang. Jadi Nabi saja disuruh mengatakan itu. Berarti dalam hal ini Nabi itu sama persis seperti kita. Jadi tidak usah terus kemudian dihubungkan kejadian sekarang ini adalah ramalane Joyo Boyo Bien, misalnya begitu. Tidak usah dipercaya begitu tuh ya. Ya kadang-kadang itu percaya tenanan. Nabi saja itu loh tidak tahu. Jadi yang gaib di masa depan tidak tahu. Yang tahu hanya teori bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu akan masuk surga. Itu teori. Ya. Tetapi kemudian di akhir hayatnya tidak tahu apakah dipertahankan iman dan amal soleh itu. Termasuk Nabi sendiri tugasnya ya menyampaikan, tidak tahu akhirnya menjadi orang yang beriman atau tidak. Jadi tidak usah pakai komentar ya. Orang ini sudah saya beri tahu, sudah saya ajak berkali-kali, tapi angel mungkin ini. Jadi bahasa angel nggak usah. Yang memberi petunjuk hanya Allah ya. Jadi tugas kita adalah menyampaikan, mengajak. Tidak usah dikomentari angel tatanan wong kene. Ya gitu. Ya termasuk membina anak, ya membina santri juga begitu. Tugasnya adalah membina. Ya semoga terus akhirnya diiringi dengan tawakal. Semoga ya, setelah dibina ini nanti menjadi anak-anak yang baik, soleh dan solihah gitu. Termasuk walatila alahu ala syai'in min dalik, serta dia tidak bisa melihat yang gaib itu illa bima atla'ahu Allah alaih, kecuali yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Jadi tidak ada yang Nabi sendiri tidak tahu yang gaib, kecuali yang dinampakkan. Yang dinampakkan apa? Misalnya surga neraka pernah diperlihatkan. Ya. Ada yang mengatakan lewat Isra Mi'raj itu ya. Jadi Nabi diperlihatkan surga. Ternyata kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin ini banyak masuk surga. Sing sugih-sugih kok urung sih. Masuk surga pun belakangan yang kaya. Tapi ketika melihat neraka, mayoritas penduduknya adalah wanita. Itu karena diperlihatkan oleh Allah. Tetapi siapa yang akan masuk neraka dan surga tidak tahu. Nabi sendiri tidak tahu. Kecuali yang diberitahu oleh Allah. Ada ya. Yang diberitahu oleh Allah. Misalnya ada orang yang semangat sekali berjihad, berperang, tapi oleh Allah diberitahu dia ini nanti akan ahli neraka. Nabi sendiri kaget, masa iya? Ternyata di akhir hidupnya orang yang berjihad karena luka parah kemudian bunuh diri. Jadi tidak kuat menahan sakit, dia bunuh diri. Itu baru ketahuan. Nah misalnya begitu ya.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah itu alimul ghaibi. Dia Tuhan itu mengetahui yang gaib, la yudhiru ala ghaibi ahada. Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib, illa manir tadomir rasulih, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Jadi kalau manusia tidak ada yang tahu. Yang diberitahu tentang yang gaib itu hanya rasul yang diridhoi. Jadi di antara yang saya ceritakan tadi, maka kita tidak diperintahkan untuk mengikuti, termasuk yang bersumber dari mimpi orang soleh, termasuk mimpi wali, bareng orang oleh tidak boleh dipakai pedoman. Paham ya? Karena orang itu sholat Rebu Wekasan akhir bulan Safar ya, itu dasarnya hanya mimpinya wali kutub pisan yang mimpi. Wali kutub wali piye. Bahwa di malam itu, malam Rebu Wekasan itu turun balak yang sangat banyak. Untuk menghindari itu harus diadakan sholat. Dasarnya hanya mimpi. Itu tidak perlu kita tiru. Paham ya? Nah, jadi orang Rebu Wekasan pisan apa meneh istilah Wekasan yang Jawa. bulan Safar ya. Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengikuti karena berdasarkan mimpi. Mimpi ini yang karena Quran jelas kecuali orang yang diridhoi dari para rasul itu. Kecuali rasul yang diridhoi. Dasarnya ini ya. Manusia biasa sesoleh, sewali apapun itu tidak bisa dijadikan pedoman dalam hal hukum, karena memang perkara yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Paham ya? Qul ayyuhar rasul linnas, katakanlah wahai rasul kepada manusia. Jadi penafsirannya, inilah amliku nafsi wala li ghairi naf'un. Sesungguhnya saya tidak kuasa mendatangkan manfaat kepada diriku sendiri dan kepada orang lain. Wala astati'u daf'a dororin anni wala an ghairi, dan saya tidak mampu menolak bahaya dariku dan dari orang lain. Illa bimasyiatillah wa qudratihi, kecuali berkat kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi Nabi sendiri disuruh mengatakan begitu ya. Katakan, umumkan sama dengan gitu. Saya tidak mampu itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain kecuali atas kehendak Allah. Makanya kita disuruh sering mengatakan insya Allah, yaitu fayul himani atau fayul himuni ya bisa. Fayul himani, maka dia Allah itu memberi ilham kepadaku. Wa yuwaffiqonilah, dan memberi taufik kepadaku untuk itu. Jadi bisa itu adalah karena mendapatkan taufik dari Allah. Diberi ilham maksudnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi sering diberi petunjuk itu ya. Jadi selamat itu karena diberi petunjuk Allah. Misalnya dalam kisah
Nabi ketika disuguhi makanan oleh seorang wanita daging ya, maka diberi petunjuk oleh Allah, ini ada racunnya ya, misalnya gitu, jangan dimakan. Tetapi ada sahabatnya yang memakan, sudah terlanjur makan, tapi Nabi diberi selamat oleh Allah karena diberi ilham, diberi taufik. Ilham itu juga ada petunjuk tadi ya. Sementara sahabatnya akhirnya meninggal karena makan daging itu. Semacam itu adalah karena memang dikehendaki oleh Allah supaya selamat. Kalau Allah tidak memberitahu ya meninggal. Wa hadza yadullu ala izharil ubudiyah. Ini menunjukkan atas terlihatnya Nabi sebagai hamba. Kalau sebagai hamba sama dengan kita. Wat tabarri minat di'ail ilmi bil ghuyub, dan jauh dari pengakuan bahwa mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi Nabi tidak pernah mengetahui tentang yang gaib itu. Waman sabur risalah la yaqtadi ilmas sa'ah wa ghairaha. Posisi sebagai Rasul tidak diharuskan mengetahui hari kiamat dan pengetahuan yang gaib lainnya. Ya, ghairiha min ilmil ghaibi. Jadi pengetahuan yang gaib lainnya tidak harus tahu. Jadi kalau ada orang kepinter ngeramal, ikut dukun, ora kiai, gampangannya. Paham ya? Dan percaya pada ramalan itu jelas bertentangan dengan ayat ini, dan itu berarti juga dianggap mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi man ata arrafan fasaddaqau bima qala. Jadi barang siapa yang mendatangi juru ramal kemudian membenarkan apa yang dikatakan, berarti telah mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada hadis semacam itu ya. Makanya nek wong ngeramal ora usah melok diramal, nanti tidak terpengaruh. Ada ketakutan dalam hati, minta diramal aja itu tidak boleh ya. Apalagi diramal terus kemudian dipercayai, itu malah mengkufuri ajaran Nabi. Jadi minta diramal aja tidak boleh. Minta diramal saja itu doanya tidak diterima berapa? 40 hari itu. Doa atau sholatnya itu. Itu karena memang berpengaruh. Nabi lo tidak tahu tentang yang gaib ini. Fal ghaibu lillahi wahdah. Pengetahuan yang gaib hanya milik Allah semata. Dan diberikan kepada yang lain. Pokoknya kita usaha, hasil akhir diserahkan kepada Allah, itu yang pas, enak, tenang. Awake dhewe iki tidak kuasa pada diri sendiri. Saya itu tidak memiliki diri saya sendiri. Saya ini sebetulnya adalah milik Allah. Innalillah. Sesungguhnya kita milik Allah, tidak kuasa penuh. Nek kuasa penuh itu bisa menahan ngantuk, menahan tidur. Ora turu sedina sewengi ya lemes tenan ya. Itu menandakan bahwa kita tidak kuasa untuk diri kita sendiri. Perlu istirahat. Nah, termasuk kita ini perlu diistirahatkan melalui ibadah-ibadah, zikir, supaya terus tenang hati ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati tenang. Ya, butuh diistirahatkan batin ini, yaitu dengan zikir.
Wa inna ma wadhifatur risalah tablighul wahyil munazzal. Sesungguhnya tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu yang telah diturunkan. Hanya itu. Watta li imma, dan mengajarkan, wal irsyad, dan memberi petunjuk. Ya, tugas Nabi itu. Wa fi ma ada dzalik fa inna rasul basyarun kasairin nas. Terhadap perkara selain itu, sesungguhnya seorang rasul adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Sebagaimana firman Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Ini berarti keistimewaan Nabi mendapatkan wahyu. Dan Nabi itu diberi petunjuk langsung oleh Allah bagaimana mempraktekkan wahyu. Kalau kita ini enggak, wahyu Quran itu secara global, prakteknya bagaimana? Prakteknya itu mencontoh Nabi. Tapi kalau Rasulullah itu diberi wahyu tetapi juga cara mempraktekkan wudhu, prakteknya bagaimana? Ya, jadi prakteknya itu mengikuti Nabi. Di Quran hanya diterangkan kita disuruh untuk sholat, tetapi prakteknya juga mencontoh Nabi. Jadi kenapa kita disuruh mencontoh Nabi? Ya, Nabi dibimbing sholat termasuk wudhu, itu diantaranya. Maka yang kita ikuti, ya, selain kita ini belajar syarat rukunnya tentang wudhu misalnya, maka hendaknya juga mencontoh bagaimana Nabi mempraktekkan. Misalnya mengusap kepala, yaitu Nabi mencontohkan menggunakan dua telapak tangan, diusapkan dari depan sampai belakang kembali ke depan. Itu yang dipraktekkan Nabi. Nah, sementara yang lain yang dipelajari hanya syarat rukunnya, prakteknya Nabi tidak dilihat, sehingga yokur tul. Ada yang itu ya? Ya. Ya, karena tidak dilihat prakteknya. Padahal Nabi itu dibimbing keduanya. Ya, makanya kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jangan akhlaknya saja, ibadah praktisnya itu perlu kita contoh. Kalau belajar Imam Syafi'i ternyata juga sampai hendaknya juga mencontoh yang dilakukan Nabi. Memang Imam Syafi'i mengatakan sebagian kepala boleh, tetapi yang terbaik adalah mencontoh yang dilakukan oleh Nabi. Ya, termasuk wudhu itu semua kepala, misalnya gitu. Lah yang kita ikuti ya mengikuti yang seluruhnya itu. Karena yang dilakukan Nabi itu tidak perlu dihukumi, ya, tidak perlu dihukumi itu sunnah atau wajib. Yes, pokoknya ya mengikuti Nabi kan gitu. Lah ini sekarang penafsir, lau kuntu alamul ghaib lastaksartu minal khair, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Lastaksartu minal khair bisa diartikan saya itu mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Khair itu terkadang dalam Al-Quran diartikan harta, ya. Berarti kalau begitu niscaya saya akan mendapatkan harta yang banyak, bisa begitu. Tetapi khair itu arti aslinya adalah ya semua kebaikan. Tetapi Quran terkadang mengartikan khair itu harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, itu contohnya. Dia senang kepada harta, sangat senang kepada harta.
Nah, jadi khair di situ diartikan harta. Makanya di sini diberi contoh kalmal seperti harta, wa nahwihi minal manafi, dan kemanfaatan lainnya. Ya, jadi kalau tahu tentang yang gaib, niscaya saya ini menjadi orang kaya. Nabi mengatakan gitu. Walamma asobanin nubuwah, dan saya tidak akan walamma asobani su, ya, dan saya tidak mengalami musibah. Su itu keburukan. Ternyata Nabi juga pernah mengalami musibah. Musibah artinya perang juga kalah, dakwah ke sana tidak diterima. Nah, misalnya malah dibalangi waktu. Ada cerita gitu toh? Ya. Lat tanabtu ma yakunu minasyarri. Niscaya saya akan menjauhi keburukan qabla ayyakun, sebelum kejadian. Wa tawaqqaitul mador qabla an taqa, dan saya akan bisa menjaga diri dari bahaya sebelum terjadi. Ternyata Nabi juga ya pernah kalah dalam perang apa itu? Uhud ya. Nah, di antaranya itu. Karena tidak tahu Nabi itu juga memasang mata-mata. Ya, jadi Nabi, jadi ada mata-mata karena memang tidak tahu. Kalau seandainya Nabi tahu, rasa mata-mata diterawang dari jauh misalnya. Ini yang menguatkan. Walaisa li maziyatun minal bashar. Saya tidak mempunyai kelebihan atau keistimewaan dari manusia biasa. Illa bitablighil wahyi, kecuali untuk menyampaikan wahyu min anillah dari Allah, bil indzar wa tabsyir, dengan memberi peringatan dan kabar gembira. Yaitu, jadi terkadang itu ya, kiai itu ada yang melebih-lebihkan Nabi itu ya. Ini ramalan Kanjeng Nabi ya. Ramalan dari fama ana illa abdun, saya hanyalah seorang hamba. Ma itu tidak, illa itu kecuali. Kalau boleh diartikan tidak dan kecuali itu diganti dengan hanya. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bisa diartikan Tuhan hanyalah Allah. Saya hanyalah abdun mursalun, seorang hamba yang diutus lil indzar wal bisyarah, untuk memberi peringatan dan untuk memberi kabar gembira. Ada basyir, ada tafsir, ada bisyarah, itu satu kata. Dalam bahasa Arab itu macam-macam bentuknya. Itu harus tahu asal usulnya. Nadhir memberi peringatan, padahal indzar juga nadhir, memberi peringatan minal azab, dari siksa. Wa basyir, dan memberi kabar gembira lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, bil jannat, dengan surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa inna ma yassarnahu bilisanika, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Litubasyira bihil muttaqin, agar kamu dapat memberi kabar gembira. Tubasyir ya, itu juga sama dengan basyir tadi. Memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Wa tunzira bihi qaumal lut, dan agar kamu
memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Kaumal Ludda, bukan Lut tapi Ludda ya, membangkang. Lah tugas Nabi ini. Lah sekarang atau kesimpulannya fiqhul khaya awil ahkam. Hadhihi ayatun min usulil akidah wa din. Ayat ini termasuk ayat yang berisi pokok-pokok akidah dan agama. Jadi perlu belajar ini. Kalau orang-orang yang ingin imannya itu kuat harus belajar ini. Akidah. Bayanat haqiqatar risalah. Ayat ini menjelaskan hakikat kerasulan. Wa may yazadha anir rububiyah, yang sangat berbeda dengan hakikat ketuhanan. Jadi Nabi tidak mempunyai sifat ketuhanan. Wa hadamat qawaidash syirki wal wasaniyah. Ayat ini menghancurkan pondasi kesyirikan dan penyembahan kepada berhala. Jadi ada sholawat itu yang ditambah-tambah, apalagi menyebutkan bahwa Nabi seakan-akan mempunyai sifat seperti sifat Allah, itu jelas tidak usah dipakai. Sholawat itu sebetulnya menyelamatkan akidah. Bahwa Nabi dalam segi kemanusiaan seperti kita, yaitu perlu kita doakan. Bukan Nabi kurang amalnya, tetapi adalah supaya Nabi itu memang kedudukannya semakin mulia. Ya. Tetapi kita baca sholat, ya Allahumma sholli, ya Allah berkailah ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Artinya kita doakan sholawat itu menyelamatkan akidah. Tetapi malah orang mempercayai bahwa sholawat ini itu menyebabkan Nabi turun tangan terus kemudian memberi bantuan. Misalnya gitu yang keliru. Makanya sholawat itu yang ajaran Nabi hanya mendoakan Nabi. Redaksinya boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad boleh, atau sallallahu ala Muhammad, atau as-sholatu wassalamu ala Muhammad boleh. Tetapi kalau dibarengi dengan memuji sifat-sifat Nabi, itu sebetulnya itu dikhawatirkan melenceng dari akidah dan menganggap Nabi itu mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Nah, itu yang membahayakan. Memuji Nabi berlebihan, akhirnya yang dikhawatirkan adalah menganggap Nabi sebagai Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menganggap nabinya sebagai Tuhan. La tudruni, jangan kamu berlebihan menghadapi saya ini. Cukup kamu menyebut abduhu wa rasuluh. Nabi itu senang dijuluki seorang hamba Allah dan utusannya. Ya, utusan gitu aja, itu sudah bagus untuk menyelamatkan akidah. Famar rasul illa basyarun, seorang rasul hanyalah manusia biasa, mubaligh, yang menyampaikan anillah, semua yang dari Allah, mayuhihi ilai, yang diwahyukannya. Jadi menyampaikan semua yang diwahyukan dari Allah kepadanya. Mubaligh itu sama dengan Rasul. Mubaligh itu sama, kalau Rasul itu utusannya. Mubaligh itu menyampaikan. Mubaligh itu sama dengan Nabi. Nabi itu berasal dari kata naba'a yang ba'u, Nabi. Orang Mekah itu sering hamzah yang di belakang itu dibaca ya. Nabiun sebetulnya menjadi Nabi. Wa qudwah sholihah, dia adalah contoh yang baik linnasi, bagi manusia, fil amali, dalam mengamalkan bima ja'a bihi min indillah, semua yang datang dari sisi Allah.
Jadi ada keyakinan orang-orang awam khususnya, bahkan juga kiainya, sebagian kiai maksud saya, itu seakan-akan kalau sudah bisa menciptakan sholawat yang memuji Nabi seperti sifat Allah, itu hebat. Nah, itu yang bahaya terhadap akidah. Ya. Yang baik ya sholawat itu ya pokoknya sholawat itu mendoakan Nabi. Itu yang benar, yang lurus. Ya. Tidak usah memuji Nabi. Memuji Nabi adalah sebagai Rasul. Memuji Nabi akhlaknya, bukan sifat ketuhanannya. Ya, sering saya katakan, ya sholawat nariyah itu sudah berlebihan. Tanfariju bil kurobu wa taqdo bil hawaiju. Nabi itu bisa menyelesaikan kesulitan, wa taqdo bil hawaiju. Dengan Nabi itu hajat-hajat terkabulkan. Wa tunalu bil raghaibu. Semua yang diharapkan itu akan didapatkan. Memuji Nabi berlebihan, sholawat kok memuji Nabi itu. Jadi sholawat itu mendoakan untuk Nabi, bukan memuji Nabi, apalagi menyampaikan Nabi mempunyai sifat ketuhanan. Tadi kan sudah dibahas. Jadi jauh dari sifat rububiyah, jauh dari sifat Allah. Walaisa lahu sa'un min sifatillah wa af'alih. Dia tidak mempunyai sedikit pun dari sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Loh, ini jelas ya. Wala sultanun lahu bitaksir fil asya. Tidak ada kuasa bagi Nabi untuk memberi pengaruh terhadap sesuatu. Jadi yang membuat misalnya karena berkat Nabi terus akhirnya orang ini sukses, tidak begitu. Tapi kalau sholawat dulu terus berdoa boleh, tetapi semuanya itu adalah menyandarkan diri kepada Allah, jangan Nabi. Jadi adabnya berdoa memuji Allah, yang kedua bersholawat kepada Nabi. Jadi tidak ada pengaruhnya Nabi terhadap suksesnya sesuatu. Lanaf'an waladharon, dia tidak bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Wala khairan wala syarron, termasuk tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Wala imanan wala kufron, tidak bisa memberi iman dan kufur. Quran menjelaskan innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk meskipun orang yang kamu cintai. Nabi tidak bisa membuat imannya pamannya yaitu Abu Thalib. Tidak bisa membuat Abu Thalib beriman. Itu menandakan bahwa ya Nabi itu manusia biasa dalam hal ini. Wa bima annal iman naf'un wal kufru darun, karena iman adalah sebuah manfaat dan kafir adalah mudarat. Fa innahuma la yahsulani illa bi masyiatillah subhanahu. Keduanya tidak diperoleh kecuali kehendak Allah. Ya. Artinya yang menyebabkan orang beriman dan tidak itu karena Allah. Nabi hanya memberi peringatan. Fahuwal khaliq lil iman wal kufri, Allah yang menciptakan iman dan kekafiran, wal murid lahuma, dan yang menghendaki keduanya. Wal abdu, hamba termasuk Nabi, wal mujad ma khalaqallahu indah, dan hamba itu yang memunculkan potensi yang telah diciptakan Allah yang ada pada dirinya. Jadi sebetulnya dalam diri manusia ada potensi baik dan potensi buruk. Nah kemudian dia mengikuti yang mana, yang baik maupun yang buruk. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Demi jiwa. Di jiwa itu ada potensi buruk, ada potensi takwa. Qad aflaha
man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa, rugi orang yang mengotorinya. Makanya jadi manusia itu ada juga pilihan pada dirinya memilih iman atau kufur. Imma ilal iman wal khair, baik menuju iman atau iman dan kebaikan sebetulnya ya. Kok keburukan ini sangat fatal. Ya, kebaikan. Nah ini tidak bisa muncul ini komputer saya. Nah, ini sudah error ini. Tidak, ini tinggal keyboardnya diganti ini. Swaya ini. Jadi yang tidak muncul I dan angka 8. Wa imailal kufri wasyiri, dan ada syari ya, maupun menuju kekafiran dan keburukan. Lah ini yang baru buruk. Ya, tidak ada yang lebih memberi petunjuk untuk menenangkan hati kecuali bahwa Rasul tidak mengetahui hal yang gaib. Ini kesimpulannya. Hati tenang. Ini jadi prinsip Islam itu. Nabi tidak mengetahui yang gaib kecuali yang diberitahu Allah tadi ya. Karena jika dia itu mengetahui hal yang gaib, pasti dia dapat mewujudkan manfaat duniawi. Manfaat duniawi artinya menjadi orang yang kaya, sukses, tidak pernah gagal. Dan kebaikan-kebaikannya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti harta, kejayaan, kehebatan, pemerintahan, kemenangan dalam peperangan, keuntungan yang terus-menerus, keunggulan ya. Keunggulan yang terus-menerus, keuntungan-keuntungan, termasuk kesuksesan dalam banyak usaha. Dan bisa menghindarkan diri dari bahaya dan kemudaratan duniawi. Ini sangat menjadi bukti bahwa Nabi terhadap yang gaib tidak tahu. Seperti miskin, sakit, luka, kekalahan dari berbagai macam kejahatan dan keburukan, serta dia pasti dapat menghindarkan diri dari tipu daya dan siasat para musuh. Dan pasti dia mampu membedakan antara orang yang dapat diberi pengaruh dakwah menuju agama yang benar dan orang yang tidak dapat diberi pengaruh. Nabi hanya memberi peringatan. Jadi kalau memang tahu tentang yang gaib, wong iki gampang nampa Islam ini. Itu tahu, ternyata Nabi juga tidak tahu. Jadi diberi dakwah ternyata ada yang menolak, ada yang menerima. Nah ini kajian saat ini ya. Semoga ini tadi namanya usulul akidah waddin, jadi prinsip-prinsip agama dalam ayat ini menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendorong kita untuk selalu bertawakal hanya kepada Allah.